Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamul yatim man yajra' yahsud. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Darussalam Ustazah Hajjah Nur Hayati, Ibu RW 010, Ibu Ketua DKM Masjid Darussalam, serta ibu-ibu dari berbagai macam majelis-majelis taklim di lingkungan RW 010 yang saya hormati. Siang ini kita berkumpul dalam rangka ta'lim bulanan, sekaligus memperingati Muharram, sekaligus santunan anak yatim, sekaligus penampilan hadroh Darussalam. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hidup yang paling enak adalah hidup yang menggapai barokah. Apa Bu? Hidup yang menggapai barokah. Bahkan tujuan kehidupan ini adalah agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yuk kita absen satu-satu. Bu, absen satu-satu Bu ya. Tujuan makan kata Rasulullah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tujuan makan supaya barokah. Makanya paling tidak baca bismillahirrahman. Kalau kita baca itu insya Allah makan yang kita makan menjadi sehat. Amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong makan, silahkan Bu dimakan. Ayo. Ya. Kalau makan nggak boleh pakai masker. Kalau makan, ya. Yang kedua nih Bu, tujuan perkawinan adalah supaya barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paling enggak kalau rumah tangga pengen barokah perkawinannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuh ada khutbah nikah, Ibu ya. Ada doa. Ya kan? Doa perkawinan agar rumah tangga kita barokah. Rumah yang barokah. Karena doa Nabi Allah Ibrahim menyebutkan Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, karuniakan rumah kami rumah yang berkah. Rumah kalau pengen berkah paling enggak dua Bu. Nih paling enggak. Pertama, sering dibacain Quran. Nih saya lihat ibu-ibu di sini mah kalau Quran habis dibolak-balik ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Ngelihatnya aja udah pahala. Bu, ngelihat saja udah pahala. Karena ada beberapa pandangan yang bernilai rahmah. Satu, ngelihat Quran, itu rahmat. Yang kedua, ngelihat Ka'bah, itu Allah kasih kita rahmat. Yang ketiga, ngelihat ayah ibu kita. Tuh, mandang wajah kedua orang tua
kita. Nih kalau ibu-ibu yang keempat paling demen ibu, mandang wajah pasangan tuh. Bu, mandang wajah makanya ibu dandan buat suami bu, jangan celemotan. Jangan celemotan, biar suami mandang kita agar turun rahmat. Negeri yang baik kata Allah, negeri yang didatangkan padanya barokah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Negeri yang barokah syaratnya dua. Penghuninya, penduduknya beriman dan bertakwa. Tuh. Apalagi Pak Ustadz, anak yang baik itu anak yang diberikan keberkahan. Doa kita diajarin kan? Allahumma barik fi auladina wa banatina. Tuh. Anak yang berkah itu ada dua juga syaratnya. Yang pertama berbakti kepada orang tua. Tuh, berbakti kepada orang. Yang kedua dapat doa dari kedua orang tua. Bu, anak kita doain. Jangan disumpahin. Karena sumpah itu memang gak berlaku sekarang. Tapi doa orang tua itu makbul, manjur. Doa ul walid ala waladihi kadu'ail anbiya ala ummatih. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa para nabi kepada umatnya. Maka doain anak kita, jangan disumpah. Apalagi harta yang berkah. Harta yang berkah itu harus dizakatin. Karena zakat artinya tumbuh. Zakat itu artinya berkah. Harus dikeluarin tuh. Ya kan? Kalau nggak dikeluarin nggak berkah. Karena kalau kita nggak zakat, nggak sodakoh, kita dihukumi orang yang pelit. Apa bu? Pelit banyak istilah. Pertama pelit. Kedua bakhil ya bu ya. Ketiga medit, apa lagi? Buntut gasiran, apa lagi? Pantat kuning, apa lagi? Koret, ya kan? Itu istilah-istilah pelit. Orang kalau pelit kenapa nggak berkah? Karena banyak disumpahin orang, betul nggak? Orang pelit jalan, dibilang apa? No, orang pelit jalan. Orang pelit bangun rumah, dibilang apa? Tuh dia wajar bangun rumah, padahal emang dasar orangnya pelit. Beli mobil bukan didoain, dibilang apa? Wajar beli mobil karena orangnya ampe sakit. Didoain apa kagak? Udah bu, jangan repot-repot, nggak usah. Saya emang nggak butuh gitu-gituan bu. Ampe sakit bukan didoain, apa dibilang? Wajar dia sakit, mampus sekalian orang pelit. Makanya jangan bakhil, bu. Di surga ada satu pohon, namanya pohon asyahiyu. Apa asyahiyu? Dermawan. Jadi dermawan ini adalah pohon yang hidup di surga. Cabangnya julur ke dunia. Cabangnya lari ke dunia ini. Jadi siapa yang dermawan, ada jalannya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Sebaliknya, di neraka ada satu pohon namanya al-bakhil, pelit. Cabangnya julur. Kalau bahasa gampang ngampleh kali Bu Nur Hayati, kenal ngampleh? Bu RW kenal ngampleh enggak? Saya yakin ibu-ibu kenal ngampleh dah, ya. Ngampleh. Lemes Bu. Ngampleh. Tuh. Iya. Biasanya ngampleh aki-aki udah. Tuh. Siapa yang pelit? Tuh.
nanti dia bakal masuk ke dalam neraka. Pakaian kita bisa habis, makanan bisa habis, tapi kalau harta yang disedekahkan, dijakatkan, nggak bakal bisa habis. Nih tadi saya dengar banyak santunan nih, Bu, kalau ada orang yang nggak baik, kemudian kedengeran dia meninggal dunia, tangga kita resek banget, nyakitin, mabok. Itu kalau ada orang meninggal begitu, kita ngomong apa, Bu? Ngomong apa kira-kira? Innalillahi apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Ya Allah, kenapa baru sekarang, gak dari kemarin-kemarin tuh? Ada orang kerjanya mabok, jadi preman pangkalan. Malam itu dia lagi baik, ada anak kecil tersasar, ditemuin. Anak kecil ini dibawa pulang ke rumahnya. Kan namanya orang begitu, Bu. Ya. Seburuk-buruk orang, ada enggak kebaikannya, Bu? Ada. Sesoleh-soleh orang, ada enggak kesalahannya? Ada. Ikan tuna gede banget, daging mulu, ada enggak tulangnya? Ada. Ikan teri kecil banget, ada enggak dagingnya, Bu? Ada. Orang enggak baik, ada juga kebaikannya. Nih preman bawa pulang anak kecil, anak yatim ke rumahnya. Kemudian ia temui istrinya. Ia ngomong kepada bininya, pakai bahasa kita dah, ya. Nyalu, wah nyalu. Ini gua nemuin anak nih, nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, mana anak perempuan lagi, ntar diapa-apain orang. Dah sekarang gini aja, kita rawatin dah sebagai anak kita nih, ya. Karena kita kawin udah lama, belum punya anak, udah anggap aja ini anak kita, kita urusin baik-baik gitu. Ini bininya, karena lakinya Armlam itu bagus banget ngomongannya, seneng banget. Iya dah, nang bang saya rawatin dah nih anak, ya kan? Abang mau kemana? Mau balik lagi sono pangkalan. Di pangkalan kena angin duduk, Bu RW masuk angin, meninggal di pangkalan. Rame berita meninggal preman di pangkalan, tapi satu pun gak ada yang datang takziah. Kira-kira orang mati begitu enak apa kagak, Bu? Gak ada yang takziah. Kalau gak ada yang takziah masih mending. Gak ada yang mandiin, gak ada yang nyolatin, gak ada yang nguburin. Sang istri ngomong, ini gue punya laki bangetan banget ya. Udah di dunia nyusahin, sampai mati nyusahin. Ya Allah, akhirnya untuk mandiin manggil dah orang lain, dah orang kampung lain, kampung situ gak ada yang mengurusin. Mandiin rapi, dibawa ke musola, gak ada yang nyolatin. Gak ada satupun orang situ gak nyolatin. Ini hukum buat kita, Bu. Orang yang gak perlu sama masyarakat biasanya gak diperluin sama orang, betul? Orang kalau gak mau kondangan, ntar juga orang lain gak mau kondangan, betul? Orang kalau diundang gak datang, ntar juga kalau dia ngundang gak datang. Tuh, maka kita perlu, ya kan? Gak ada yang nyolatin, gak ada yang nguburin, ini bagaimana nih? Maka ada satu kisah yang menyebutkan orang soleh sedang ibadah di gua. Ia sedang munajat, sedang berzikrullah.
sedang berkhalwat menyatu dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suara, hai orang soleh, ibadahmu untuk dirimu. Sekarang engkau harus peduli tuh. Ada zanazah nggak disolatin, pergi sana, urus. Suara itu mendesak orang ini agar pergi ke tempat itu. Nyolatin. Habis nyolatin, bingung dia, nggak ada orang lagi dah. Dah dia kuburin dah. Habis dia kuburin, dia balik lagi ke tempat itu. Nyari, ini ada ahli warisnya siapa nih. Temu bininya. Pok, ngomong-ngomong itu laki mpok yang barusan ayah kuburin. Betul. Kira-kira punya amalan apa ya? Kok saya yang dari gunung sono dithadirkan kemari nih? Kok saya yang lagi ibadah denger banget suara suruh ngurusin orang ini? Bininya ngomong, ya kalau saya sebutin mah kagak ada kebaikannya udah. Orang mabok, preman sama bini juga galak dia. Masa kagak ada? Kok sampai saya bisa kemari nih? Maka ibu itu ngomong, ingat saya, sebelum kematiannya kemarin nih, malam hari dia bawa anak kecil yatim perempuan. Ngomongnya enak banget. Anggap dia sebagai anak kita karena kita nggak punya anak. Kasih dia makan yang enak sama yang kita makan. Begitu ngomongnya. Barangkali itu tuh amal solehnya tuh. Bu, saya yakin kita lebih baik dari preman itu, betul nggak? Kita mah sembahyang, kita mah sholat, kita ngaji, nggak sejelek preman itu. Preman yang amal solehnya cuma begitu doang malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yang ngurus jenazah adalah waliullah, apalagi kita. Tuh, bu, anak yatim kita urusin. Bisa ponakan kita, bisa saudara kita, bisa tetangga kita, bisa siapa saja, yang penting dia yatim, kita santunin. Nyantunin anak yatim bukan bulan Muharram doang. Karena namanya kebutuhan kan sama kita, perlu makan, perlu biaya sekolah, perlu hidup. Maka jangan nyantunin hanya saat Muharram. Kapan kita ada rezeki, kapan ada kesempatan, jangan sampai nunggu bulan Muharram. Tabungan kas-kas pengajian salurin udah. Karena itu hak-hak yatim, jangan ditunda-tunda. Banyak kas-kas di masjid-masjid, kotak-kotak anak yatim, jangan nunggu tahun lagi, kalau udah kumpul bagiin. Karena menunda-nunda adalah menunda-nunda hak mereka. Bu-ibu sekalian yang saya hormati, ada nggak anak yatim yang kumpul sini? Ada berapa orang? Ada. Ini emaknya aja ya bu ya, emaknya doang ya. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal abal yatim, bapaknya anak. Karena di bulan di Lebaran takbiran itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan anak laki-laki kecil lagi termangu-mangu, sedih. Yang lain pada gembira riang, ini sedih. Maka Nabi datengin. Kamu kenapa sedih nak? Habis gak diajak main. Yang lain mah pada pakai baju baru, punya duit banyak, saya gak punya duit. Kan sekarang kita suka begitu bu. Lu bader banget lu, anak yatim gitu. Coba dari sekolahan, kenapa dia bader? Anak yatim. Jadi jangan salahin anaknya. Kadang-kadang orang tuanya yang lengkap aja anaknya bader, betul gak? Apalagi dia yang cuma orang tuanya sebelah. Makanya nggak boleh menghardik anak yatim. Kalau kita menghardik anak yatim, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bergoyang.
membentak, arsy Allah Subhanahu wa taala bergoyang. Kenapa? Karena dia yatim bukan kemauan dia, tapi memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah deket ini, dia tanya, kenapa nak? Ibuku menikah lagi, bapak baruku, bapak sambung menjual warisannya semua. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ayo pulang ke rumah, ya kan? Anggap aku sebagai ayahmu, Fatimah sebagai kakakmu, Aisyah sebagai ibumu. Dimandiin sampai rumah, bajunya dirapihin, disisirin, dipakaikan minyak wangi, dikasih makanan yang enak. Lalu anak itu keluar dengan ceria. Maka ia berkata, sekarang aku bahagia menjadi anak yatim. Bu, kalau nggak bisa ngurusin anak yatim di rumah, mendingan kita jatahin tiap bulan aja. Kalau kita nggak mampu rawat anak yatim di panti asuhan, jatahin tiap minggu bagus, sebulan sekali bagus, ya kan? Karena kalau kita bikin panti asuhan, takut banyak yang nyumbang sono, nyumbang sini, nyumbang sono, akhirnya kita nggak warok, nggak terjaga. Harta anak yatim kita ambil, kita makan buat beli mobil, angsuran motor ini dan itu. Akhirnya bukan merawat anak yatim, makan harta anak. Bahaya. Karena orang yang makan harta anak yatim, dia itu makan bara api. Karena Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj menyaksikan orang makan batu api, penuh perutnya dengan api. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu gambaran siapa? Itu gambaran orang-orang yang makan harta anak. Makanya cakep cuma amplop doang. Kadang-kadang habis dipretelin, dibeliin tas, dibeliin buku, dibeliin apa aja. Sisanya cuma cepek tuh anak yatim. Nggak boleh. Karena bisa jadi nggak butuh dia dengan hal itu. Nggak boleh, karena uang dia, ngapain kita belanjain? Udah, emang dapatnya segitu, kita salurin segitu, insya Allah berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Bu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man aroda antalina qalbah, siapa orang yang pengen hatinya lembut, wa tudrik hajatak, hajat-hajatnya pengen terkabul, irhamul yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya, wat imit to'am min to'amik, kasih makan. Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih ia makan. Antalina qalbak, hatimu akan menjadi lembut. Watudrik hajatak, hajat-hajat kamu akan terkabul tuh. Yang belum punya anak keturunan, panggil anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan, ya kan, kasih uang, minta doa. Doanya adalah biar saya dapat keturunan. Terus tiap malam, insya Allah. Bu, insya. Yang punya hajat, panggil anak yatim, usap kepalanya, kasih makan, kasih amplop. Ya kan, kalau dia nggak bisa doa, dia yang ngaminin, kita yang doa. Insya Allah harus yakin kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, ini romannya nggak ada yang mau minum ya? Minum, makan nggak apa-apa. Covid mah jauh, Bu. Kalau kita benar baca sholawat, insya Allah yang namanya Covid mah jauh, Bu. Banyak-banyak baca sholat. Ada namanya Kiai Muallim Zayadi. Dia tinggal di tanah 80 Klender.
Satu ketika naik kapal laut pergi haji. Kalau zaman dulu kan pergi haji pakai kapal laut, Bu. Di tengah lautan, betul Bu, 4 bulan. Kenal ya Ustazah ya, Bu Mualim Zayadi ya. Di tengah lautan yang dalam itu, nahkoda ngasih informasi, wahai para jamaah haji, tolong banyak-banyak istighfar dan doa. Karena 2 mil dari sini kita akan menghadapi bahaya. Ada segerombolan ikan teri yang sedang ngumpul, yang itu membahayakan kapal. Itu ikan teri kalau kumpul. Maka Mualim Zayadi dengan istihadnya, ayo jamaah semua banyak-banyak baca sholawat dah. Gitu. Banyak-banyak baca salawat, habis baca salawat baca maulid. Pas ingin berdiri mahalul qiyam ada informasi. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita lepas dari bahaya. Ternyata ikan teri udah pada kabur. Tuh, udah pada bahaya yang akan datang akan hilang kalau kita banyak-banyak baca sholat. Bu, banyak apa Bu? Banyak sholawat. Kenapa baca sholawat itu mencegah musibah yang kayak model begitu, COVID macem-macem? Karena jangankan COVID, corona, alam ini tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malaikat tunduk kepada Nabi Muhammad. Bahkan seluruh angkasa raya tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadikan hidup kita berkah. Santunan anak yatim kita lakukan, banyak-banyak salawat. Kemudian rumah kita bacain Quran, adain sholat khususnya berjamaah dengan keluarga kita. Insya Allah rumah tangga kita rumah tangga yang barokah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hanya ini dah sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat hikmah. Mudah-mudahan yang nyantunin Allah berikan berkah semuanya. Kita yang kumpul mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur. Amin. Hajat-hajat kita Allah subhanahu wa ta'ala qabul. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Azim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, Ya Allah, astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha. Ya Allah, ya Hafiz, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, ya Hafiz, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Fatah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anzilna manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik fi awladina wa banatina wa ahlina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum warzuqhumus salamah wal afiyah was sa'adah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah warzuqhum bi husnil khatimah warzuqhumuz ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa samatihil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'affatad da'imatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan muttaqabbala. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja.